Korban banjir di sejumlah wilayah di Jakarta masih berada di tempat pengungsian dan membutuhkan bantuan. Bagaimana kondisi warga di lokasi pengungsian telah ada rekan kami Lydia Simangusong langsung dari lokasi pengungsian di wilayah Cawang, Jakarta Timur. Silakan Lydia dengan laporan Anda. Iya, baik, terima kasih Priscila dan juga pemirsa. Banjir yang mengenangi Kelurahan Cawang dan juga Cililitan hingga sampai saat ini membuat sejumlah warga ini harus terpaksa dievakuasi ke beberapa posko pengungsian. Salah satunya adalah di tempat saya saat ini, yaitu di posko pengungsian Universitas Binawan yang menjadi salah satu tempat warga di Kelurahan Cawang ini dievakuasi, di mana untuk di posko pengungsian Universitas Binawan Jakarta Timur ini ada 4 RT, ada 4 warga berasal dari 4 RT di Kelurahan Cawang yang sampai saat ini masih bertahan di posko pengungsian. Data yang kami dapatkan dari di lokasi pengungsian bahwa hingga pukul 3 sore tadi, Priscila dan juga pemirsa, jumlah warga yang masih bertahan di posko pengungsian ini sebanyak 99 orang. Dan di mana jumlahnya itu terdiri dari 43 untuk dewasa, 20 untuk lansia dan juga 19 anak serta balita 14 orang. Dan ini bisa Anda lihat di layar kaca Anda, Priscila dan juga pemirsa, kondisi para warga di 4 RT di Kelurahan Cawang yang sampai saat ini masih bertahan di posko pengungsian di Universitas Binawan, di mana saat ini warga di sini sedang beristirahat dengan alas yang seadanya seperti itu. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda, warga di sini beristirahat dengan menggunakan terpal tipis dari plastik seperti itu. Dan juga di mana kondisi warga ini sudah berada di posko pengungsian ini sejak 1 Januari kemarin ataupun pada Rabu pagi. Lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh ataupun bantuan apa saja yang sudah diterima oleh warga di sini di posko pengungsian ini, kita akan mengkonfirmasinya. Saat ini sudah bersama dengan saya Ketua RW dari Kelurahan Cawang. Selamat malam Ibu Kusnul, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Bu, ini kalau kita lihat kondisi daripada warga yang saat ini berada di posko pengungsian, kalau saya lihat dari sini Bu, situasinya bahwa warga sampai saat ini hanya bertahan dengan alas seadanya dari terpal. Ini apa yang sudah dilakukan oleh dari pihak kelurahan Bu untuk mengakomodir para warga yang sampai saat ini bertahan Bu? Ya, yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan adalah membuka posko kesehatan dari puskesmas, standby dari jam 7 pagi sampai siang, dan saat ini juga masih terusnya menyediakan juga karpet yang untuk tidur, alas tidur ya, walaupun itu tidak maksimal ya, karena warga juga ada yang bayi, ada yang masih kecil kan di kedinginan gitu. Jadi saya mohon kepada pemerintah untuk langsung memberikan matras agar warga bisa tidur dengan nyaman. Lalu kalau dilihat dari kondisi ada warga di sini kan ada balita seperti itu Bu, juga bantuan apa sampai saat ini yang masih dibutuhkan oleh warga dan juga yang masih bertahan di posko pengungsian ini Bu? Baik, kebutuhan untuk warga yaitu 1 susu bayi, kedua pampers, ketiga makanan bayi, selimut, dan juga obat-obatan seperti minyak kayu putih dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kesehatan. Terus juga minta busa ya khusus untuk anak kecil dan bayi, jadi kasur busa gitu. Bu, dari data yang dilakukan pada warga yang sampai saat ini masih bertahan di posko pengungsian di Universitas Binawan ini, apakah ada warga dari laporan yang didapatkan yang sakit Bu? Iya, ada warga kami RT 11 yang stroke ya, cuman dia sudah agak bisa jalan ya, cuman karena dia stres jadinya kumat lagi, kambuh lagi gitu. Sakit akibat dari terdampak banjir ini apakah ada Bu? Awalnya memang sudah stroke, cuman pas pada saat banjir naik dia agak stres dikit gitu. Berarti selain itu tidak ada warga yang sakit akibat dari terdampak banjir ini? Ada 1 RT 9 karena dia jatuh dan kepalanya kena jahitan. Oke, baik, terima kasih Bu atas informasinya. Dan Priscila dan juga pemirsa, ini dapat kami informasikan kalau kita lihat kondisi daripada warga yang sampai saat ini masih bertahan di posko pengungsian ini bisa Anda lihat bahwa sampai saat ini sudah 2 hari mereka berada di posko pengungsian ini. Kondisinya warga sampai saat ini hanya bertahan dengan terpal tipis. Tentu ini tidak memberikan kenyamanan tentunya bagi para warga dan juga yang masih bertahan di posko pengungsian, karena sampai saat ini juga dari informasi yang kami dapatkan dari pihak posko ini masih mengajukan seperti itu kepada pemerintah setempat untuk alas tidur berupa
seperti tikar ataupun juga matras. Dan selain itu juga tadi kalau saya lihat di depan di posko pengungsian ini sejauh ini baru terkait dengan bantuan makanan yang dapat diterima oleh mereka, yaitu berupa bantuan makanan yaitu 700 kotak makanan yang sudah diterima dari sejumlah donatur yang memberikan bantuan per hari ini. Dan tidak ada fasilitas dapur umum, namun dari pihak posko pengungsian ini sudah mengajukan bantuan dapur umum seperti itu kepada pemerintah terkait untuk segera dibuatkan. Dan sementara itu fasilitas logistik lainnya yang sampai saat ini masih ada yaitu berupa toilet portable yang disediakan oleh dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta seperti itu. Dan demikian sementara Priscila informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari posko pengungsian Universitas Binawan Jakarta Timur. Kita kembalikan dari studio Priscila. Ya, terima kasih rekan Lydia dan selamat bertugas kembali.